Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kami dapat berjumpa kembali dalam kesempatan emas kali ini. Dalam pertemuan kali ini, kami akan membahas mengenai tafsir sains tentang fenomena alam. Fenomena alam tentu tidak asing di telinga para pendengar. Fenomena alam dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama ialah fenomena geologi, yang kedua fenomena astronomi, kemudian fenomena iklim, dan lain sebagainya. Nah, yang akan kita bahas dalam pertemuan ini ialah fenomena geologi tentang berjalannya gunung bagai awan. Nah, kira-kira pendengar penasaran gak sih bagaimana gunung itu bisa berjalan bagaikan awan? Untuk mengetahui bagaimana gunung bisa berjalan bagaikan awan, kita akan menyajikan satu ayat Al-Quran, yaitu surat An-Naml ayat 88, yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Sun'allahi alladzi atqana kulla syai'. Innahu khabirum bima taf'alun. Engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap di tempatnya, padahal ia berjalan seperti jalannya awan. Demikianlah penciptaan Allah menjadikan segala sesuatu dengan sempurna. Sesungguhnya Dia Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Demikian An-Naml ayat 88. Yang perlu kita garis bawahi di sini ialah kata tamurru, yang artinya berjalan. Tamurru marras sahab, yang berjalan bagaikan awan. Siapa yang berjalan bagaikan awan itu? Ialah sebuah gunung yang sangat besar. Bayangkan saja sebuah gunung bisa berjalan bagaikan awan. Demi penjelasan lebih lanjut mengenai berjalannya gunung bagaikan awan, kita merujuk kepada 3 kitab tafsir. Yang pertama ialah tafsir tematik tentang pelestarian lingkungan hidup, yang kedua tafsir ilmi, dan yang ketiga adalah tafsir karya Buya Hamka. Mengapa kita memilih 3 tafsir ini? Karena di dalam kitab tafsir lain seperti kitab tafsir Al-Munir dan tafsir Kemenak, di sini hanya dijelaskan tamurru sebagai peristiwa berjalannya gunung pada hari kiamat. Sedangkan yang kami maksud ialah tamurru sebagai fenomena alam. Lalu kami mencoba membuka literatur lain, yaitu di dalam 3 tafsir ini kami menemukan tamurru yang diartikan sebagai sebuah fenomena alam yang dipandang dari perspektif sains. 3 tafsir ini, yang pertama ialah tafsir tematik pelestarian lingkungan hidup oleh Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Yang kedua ialah tafsir ilmi, dan yang ketiga tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka. Penafsiran yang pertama menyatakan bahwa dalam menafsirkan ayat ini, secara garis besar ada 2 pendapat mufasir yang dapat dijadikan pegangan. Yang pertama ialah mereka yang beranggapan bahwa gunung yang bergerak seperti awan akan terjadi hanya pada hari kiamat nanti. Kemudian pendapat yang kedua, mereka yang beranggapan bahwa ayat ini sama sekali tidak menggambarkan kejadian di hari kiamat, akan tetapi suatu kejadian yang terjadi di alam semesta atau disebut sebagai fenomena alam. Yang kedua adalah tafsir ilmi. Dalam kitab tafsir ini, surat An-Naml ayat 88 dikaitkan dengan prinsip dasar tektonik lempeng, yakni pergerakan horizontal lempeng yang dapat saling menjauhi, saling mendekati, bahkan saling bertabrakan. Yang ketiga ialah tafsir Al-Azhar. Dalam tafsir ini, Buya menjelaskan bahwa ayat ini memberi peringatan bahwa gunung-gunung menjulang langit itu dan bukit-bukit yang di bawahnya, meskipun membeku terpaku di situ, namun dia adalah berjalan kencang laksana awan juga. Kita kemukakan beberapa perumpamaan yang nyata ini untuk cepat menerima bahwa gunung-gunung yang kelihatan duduk sudah beribu-ribu tahun, bahkan berjuta-juta tahun dengan tenangnya di daerah tempat dia terpanjang, sebenarnya bukanlah dia berdiam, bahkan dia berjalan sangat cepat, secepat putaran bumi mengelilingi matahari. Namun, kita yang melihatnya tidak menyadari, karena kita pun turut diterbangkan oleh bumi itu sendiri. Itulah tadi 3 kitab tafsir yang menyajikan tamurru marras sahab sebagai sebuah fenomena alam.
Selanjutnya, kita akan menuju pembahasan inti, yakni bagaimana perspektif sains memandang fenomena berjalannya gunung bagai awan. Inilah perspektif sains mengenai gunung berjalan bagai awan. Pada 1912, Alfred Wegener mengemukakan teori tentang pergeseran benua. Dari teori Wegener ini, perspektif sains mengemukakan bahwa peristiwa berjalannya gunung ini berarti ketika sebuah gunung bertumpu pada lempeng permukaan bumi yang disebut sebagai lempeng benua. Secara geologis, ketika sebuah benua bergerak, maka sesuatu yang di atas benua tersebut akan ikut bergerak. Hal ini terbukti dari sebuah penelitian yang terekam oleh GPS di daerah Sumatera bagian barat. Dalam rekaman ini, terbukti bahwa benua mengalami pergerakan, dan pergerakan ini menyebabkan sebuah gunung bergerak ke arah utara sejauh 50-60 mm pada setiap tahunnya. Dari beberapa paragraf yang telah kami sajikan, dapat disimpulkan bahwa fenomena gunung berjalan ialah sebuah fenomena yang benar-benar terjadi di alam semesta ini. Demikian penjelasan fenomena berjalannya gunung bagai awan dalam surat An-Naml ayat 88. Semoga dengan ini dapat meningkatkan keimanan kami semua dan meningkatkan rasa takjub kami kepada Sang Pencipta alam semesta. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.